Apaan? Ada yang sakit ya Pak ya? Iya Pak, tolong istri saya Pak, istri saya Pak. Kok malah dicemak-cemak begitu Pak? Cepet, panggilin dokternya. Ya. Panggil dokternya cepet, panggil dokter. Ya. Panggilin dokternya. Saya dokternya Pak, saya. Bapak dokternya? Iya. Ya udah cepetan tolongin istri saya Pak. Kalau nggak cepet ditolongin, istri saya bisa mati Pak. Iya, saya tolong ya. Iya, cepetan Pak. Cepetan dok. Sabar ya saya. Saya suntik dulu ya Pak ya. Biar napasnya tidak tersengal-sengal. Cepetan dokter. Suntik dulu Pak. Yang saya suntik tangan kanan Pak. Tahan ya Bu ya. Tahan ya Bu ya. Sakitnya sedikit. Ya sudah. Yang disuntik ibunya kok yang jerit-jerit bapaknya. Saya kena jarum suntik. Oh, berarti penglihatan saya yang tidak jelas. Kacamata saya mana kacamata? Ya. Itu di atas kepala Pak. Ya. Itu kacamatanya. Ya ini baru jelas. Ya sebentar ya Pak ya. Sabar ya. Saya periksa jantungnya dulu ya Pak ya. Ya cepetan. Maaf ya Bu ya. Periksa ya. Tarik nafas lagi yang dalam. Buang. Pak, Ibu ini jantungnya detaknya bagus loh Pak. Bagus gimana dok? Detaknya begini. Detak dindang. Detak dindang. Itu bukan suara detak jantung istri saya dokter. Itu suara radio di kuping dokter. Ya. Coba lagi periksa ya Bu ya. Tarik, buang. Tarik lagi. Buang. Ya. Pak, maaf ya. Ibu ini jantungnya bermasalah. Terus gimana dokter? Harus dibawa ke dokter jantung. Duh, terus gimana? Nanti saya buatkan surat rujukan untuk ke dokter jantung ya Pak ya. Cepetan dokter. Sabar ya Pak ya. Ya cepetan dokter. Saya tulis dulu ya Pak ya. Ya cepetan. Tenang ya, ya. Nah, ini suratnya. Ayo. Pak, maaf. Bayarannya mana, Pak? Loh, dokter ini gimana? Istri saya aja belum disembuhin, udah minta bayaran. Di warteg aja, kenyang dulu baru bayar. Dan dokter tahu ini apa? KTK, alias kartu tanda kere. Berobat dimanapun dengan kartu ini pasti gratis. Gimbal, gambel, kita ke rumah sakit. Keluar, ayo keluar semuanya, keluar. Dasar, sudah tahu kere pakai berobat. Makanya lompat dong, gimana sih? Berat bang, berat. Ya diet lah.
Apaan tuh? Siapa tuh? Loh, Vero, kamu ngapain di situ? Bukan ngejar penjahat, malah tidur-tiduran. Hah? Bang Broto, Vero palanya habis kejedot pintu. Aduh, kamu kepetok pintu aja manja banget sih. Udah cepet banget kejar. Percuma, penjahatnya juga udah kabur kemana tahu. Ya udah, makanya sekarang kamu cepetan bangun, kejar penjahatnya sebelum jauh. Gak bisa Bang Broto. Ya udah dibantuin deh. Ya udah sini dibantuin deh. Aduh pelan-pelan Lepas dulu, lepas. Buset, ada botol nancep di kamu sih. Aduh, pantesan sakit. Sini dicabut deh. Jangan Bang Brot. Kalau Bang Brot cabut botolnya dari bokong Vero ntar jadi kempes terus nge-seksi lagi. Yaudah dibawa ke rumah sakit aja ya. Awas, kasih jalan. Minggir. Emergency. Awas. Minggir pak. Kamar yang tersisa tinggal kamar eksekutif, Pak. Itu pun harganya jauh lebih mahal. 1 malam 500.000. Kan tadi saya sudah bilang, Mbak, nggak masalah. Yang penting istri saya sembuh. Bapak serius bisa bayar? Ya serius atuh. Kan saya punya kartu. Oh, maaf Pak, saya sudah salah sangka sama Bapak. Habis penampilan Bapak tidak sebanding dengan kemampuan Bapak. Memangnya Bapak mau bayar pakai kartu apa Pak? Kredit, ATM atau debit Pak? Kartu tanda kere. Karena saya punya kartu tanda kere. Berapapun biayanya, nggak masalah. Kan saya nggak perlu bayar. Maaf ya Pak, kartunya sudah kadaluarsa, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Iya ya. Gampang, ini bisa diurus. Loh, ya nggak bisa dong Pak. Bapak silakan cari rumah sakit lain aja deh Pak. Kenapa tidak bisa? Alasannya apa? Apa karena saya miskin? Nggak bisa berobat di sini? Kan saya punya kartu tanda kere. Kartu tanda kere ini kadaluarsa kan bisa diurus. Yang penting sekarang istri saya harus sembuh. Oh maaf, tidak bisa Pak. Maaf, tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Pak, ini pak sekalian. Aduh Bapak kok kayak gitu sih Pak? Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Tolong dong. Aduh ngapain sih Pak? Tolong Pak. Tolong Pak Sapam. Pak Sapam. Kamu sudah sakit perut kan nih. Gua ke belakang dulu ya, nggak kuat. Bang Brot jangan tinggalin Vero sendirian, Vero takut. Udah, ini cabut botolnya sama suster aja ya. Suster toiletnya sebelah mana? Pintu pertama belok kiri. Ya udah, bentar ya. Brot, di mana posisi kamu sekarang? Di WC, bos. Hah? Ngapain kamu di WC? Cepat kembali ke markas. Tolong istri saya, Pak. Siapa kamu berani masuk ke ruangan saya tanpa permisi? Istri saya butuh pertolongan, Pak. Tapi dokter di sini nggak ada yang mau nolong. Loh, kenapa kamu bilangnya sama saya? Mestinya kamu tuh lapor sana ke petugas administrasi. Nanti kan ada dokter yang meriksa istrimu. Sudah, Pak. Tapi katanya orang-orang rumah sakit di sini bilang nggak ada kamar yang kosong. Dan kartu tanda kere saya sudah kadaluarsa. Jadi saya nggak bisa berobat di sini. Nah, yang nggak bisa. Ini kamu perbarui dulu. Nanti kalau sudah jadi, kamu balik sini. Baru istrimu bisa dirawat. Nah, udah keluar. Soal kartu tanda kere gampang, Pak. Tapi sekarang tolong obatin istri saya, Pak. Nggak bisa.
Dibilangin dah bisa kok. Kalau tanpa kartu tanda kiri itu, dah ada rumah sakit mau nerima pasien. Tolong istri saya, Pak. Nggak bisa. Tolong istri saya, Pak. Oh, kamu janganin main sama pistol itu. Kamu kira aku takut sama pistol mainan itu, ha? Lagian kamu megangnya tuh nggak profesional, nggak bisa kamu. Ini tak ajari ya. Ini caranya gini. Kalau megang pistol tuh begini. Nah, ini begini. Tangannya ini masuk sini. Kaget kan? Kaget kan? Itu caranya. Megang ini. Apanya? Megang yang betul. Angkat tangan. Nah, itu. Kamu sedikit bisa bikin kaget saya. Itu baru akting yang bagus itu. Itu caranya. Ya. Ini pistol beneran, Pak. Saya ambil tadi punya polis. Ada teroris, Pak. Teroris. Suster, kunci semua pintu. Suster, kunci pintunya. Loh, kan kita masih praktek, Dok. Makanya, kamu itu kalau nodong kelihatan pistolnya. Nih. Jalan. Ada apa? Ada teroris, Pak. Teroris. Benar. Yakin kamu itu teroris? Kita lihat ya. Berapa di dalam? Berlindung. Cepat, berlindung. Halo, Bos. Bos, tolong, Bos. Di rumah sakit ada teroris, Bos. Cepat, Bos. Kirim bantuan, Bos. Kok bisa Vero disandera mereka? Benar, Bos. Saya lupa kalau dia masih di dalam. Brot, dodol kamu. Dengar, segera sterilkan lokasi dan jangan biarkan masa mendekat. Kamu mengerti? Siap, Bos. Laksanakan. Edo, kamu pimpin semua pasukan untuk menangkap teroris yang menyandar rumah sakit. Laksanakan. Siap, Bos. 86. Edo, Siap, Bos. kamu nggak bawa pasukan kamu? Bawa, Bos. Bawa ini. Oh. Lupa, Bos. Pasukan! Siap! Laporan! Move! Minta doanya ya, Bos. Edo, saya percaya sama kamu. Laksanakan. Siap, Bos. Kita nginep di hotel. Ini bukan hotel, rumah sakit tahu. Masa rumah sakit dingin? Ini rumah sakit orang kaya. Hore! Main di rumah sakit orang kaya! Sakit ini udah
disandera. Jangan ada yang bergerak. Jangan bergerak. Biarkan. Dia tuh pasien, kasihan. Nanti malah penuh orang di sini. Suruh sana, suruh berobat sana. Bergerak. Cepat. Polis. Angkat tangan. Nggak bisa, Pak. Nggak lihat apa? Udah tahu posisi nungging kayak gini aja susah, suruh angkat tangan. Cepat. Iya. Cepat. Iya. Cepat, dokter. Iya. Aman. Jantungnya normal. Normal, aman. Aman gimana? Ini masih gap-gap. Operasi sekarang. Ya, nggak bisa operasi. Nunggu diagnosa dulu, baru dioperasi. Nggak bisa. Operasi sekarang. Operasi ketupat saja nunggu kalau waktu lebaran. Ini manusia. Operasi sekarang. Sombong, mentang-mentang punya pistol saja. Cepat, dokter. Iya, saya operasi. Tapi tolong, ini monyongnya jangan ke sini. Agak ke sini, sini. Kira-kira pelakunya siapa, Dok? Jago ini baru datang ya, gue nggak apa-apa. Berarti jumlah penyanderanya juga lo belum tahu berapa? Jago ini baru datang, sorry. Bentar. Motifnya, Dok? Cak, tunggu dulu sampai gue tangkap terorisnya ya. Oke, pasukan siap. Ya, sekarang. Oke, Dok, bahaya, Dok. Begini dok, situasinya sangat bahaya. Di dalam itu ada teroris. Dan Vero juga ditahan sama mereka. Gini aja deh, sini gua ngomong sama bos deh. Gak bisa. Yang mimpin operasi ini, saya. Kok bisa begitu? Si bos mana? Saya diperintah bos untuk mimpin operasi ini. Jadi, kamu ikutin semua perintah saya. Kok bisa begitu dong? Gak mungkin dong. Harusnya gue yang mimpin karena gue lebih tahu situasi di dalam. Oh ya udah. Kalau gitu kalau kamu tahu situasinya, kamu lapor ke saya. Aduh, ya repot dong dok. Gue mesti lapor lagi segala macam. Gue lebih tahu situasi di dalam. Udah gue aja yang mimpin operasi inilah. Saya disuruh bos nih untuk mimpin. Hah, mau saya lapor bos nih? Jangan dong, dok. 86 deh. Mereka pakai senjata apa? Mereka pakai senjatanya Vero. Ribetnya pokoknya tadi waktu pup, terus tiba-tiba senjatanya udah. Cak, sini, Cak. Pokoknya kamu tulis di koran kamu bahwa teroris itu sangat berbahaya dan mereka mendapatkan senjata dari perdagangan senjata ilegal. Ya? Bang Brot, udah lebay tuh. Udah tulis aja gitu. Lu tuh. Tuh, dengar Pak. Bapak udah dikepung. Nyerah aja deh. Para teroris ya. Bang, baterainya belum dipasang, Bang. Hah? Baterainya belum dipasang. Ya pasang dong. Tapi kata Bos Anton, baterai ini dipasang kalau saat digunakan saja, Bang. Iritan katanya. Bodoh nih. Dah. Para teroris yang berada di dalam rumah sakit, kalian sudah dikepung oleh polis. Sebaiknya Anda menyerah sekarang. Nyerah aja deh. Lagian ngapain sih nyekap kita di sini? Pokoknya saya nggak akan nyerah. Dengar baik-baik ya, Pak Penyandera. Vero ini juga polis. Dan di luar, teman-teman polis Vero selalu berhasil ngegerebek orang-orang jahat kayak Bapak. Nggak takut, apa? Kamu punya ibu kan? Punya. Aduh. Gimana kalau ibumu sakit terus nggak ada duit buat berobat? Nyari pinjaman. Kalau nggak ada pinjaman, Jual barang-barang di rumah. nggak ada yang bisa dijual. Ya itu mah gampang. Lari aja ke rumah sakit. Terus ambil pistol, todongin ke dokternya. Suruh deh dokter sembuhin Ibu Vero. Gampang kan? Yang saya lagi lakuin teh, saya paksa dokter itu buat ngobatin istri saya. Saya ini orang miskin, nggak ada uang buat berobat.
Saya kepaksa ngelakuin ini semua. Saya cinta banget sama istri saya. So sweet, tapi sakit. Kalau ketahuan nama terusnya, gimana dong? Lo tenang aja. Lo mau dapet berita live atau enggak? Iya sih. Gue yakin semua orang pasti mau nonton berita lo. Ini kan kejadian langka, teroris nyandera rumah sakit. Ini reality show terbesar. Terus kalau kita mati ketembak gimana dong? Udah itu mah resiko. Siapa nih? Siapa kalian? Kok bisa masuk ke sini? Lewat mana masuknya? Wartawan, Pak. Ya, Pak, wartawan. Bener. Wartawan. Kita cuma mau wawancara, Pak. Wawancara apa? Ngobrol-ngobrol sama kamera. Ngobrol-ngobrol. Tuh, Pak. Masuk TV. Sekarang, Bapak ngomong aja, kenapa alasan Bapak nyandra rumah sakit ini? Ngomong apa ya? Ya maksudnya Bapak ceritakan asal-usul kenapa Bapak bisa menyandera rumah sakit ini, Pak. Oh gitu. Jadi begini, nama saya teh Gombel. Kerjaan... Maaf, Pak. Lihatnya ke kamera aja langsung. Nama saya teh Gombel. Nama istri saya Gembil. Anak-anak saya Gimbal, Gambil, sama Gambel. Kerjaan saya ya cuma buruh kasar. Gombel masuk TV, bos. Nih, Gombel. Anak-anak kasihan, nggak ada yang ngurusin karena emaknya sakit. Karena saya miskin dan kartu tanda kere saya sudah habis masa berlakunya, jadi saya ditolak di rumah sakit ini, nggak boleh berobat. Ya kepaksa saya sandera rumah sakit ini. Saya pengen istri saya sembuh. Saya nggak kepengen apa-apa. Cuma itu, istri saya sembuh. Dia ngurus anak-anaknya lagi. Saya nggak kepengen apa-apa. Saya pengen rumah sakit ini. Iya, malah aja. Yang lainnya, itu aja. Bos. Pasukan, Siap. kita briefing sebentar. Siap, bos. Siap. Udah. Sana. Udah sana pergi. Sana. Udah sana. Foto satu kali ya, Pak. Sok. Foto. Udah. Makasih, Pak. Oke, siap semua. Bangun! Kamu saya suruh jaga malah tidur. Mandi sana 50 kali. Siap, bos. Oke, Edo. Brot, kamu Grace. Gombel ada di dalam ruangan sini. Di salah satu ruangan sini. Kalian ikuti saja petunjuk yang ada di peta ini. Ikuti arahnya dan kalian akan menemukan di mana ruang penyanderaan itu. Ingat, saya tidak ingin satu orang pun sandera yang terluka. Dan yang paling penting, saya mau Gombel tertangkap hidup-hidup. Ngerti semua? Terima. Laksanakan.
86, Bos. Mayat nih. Sepuluh langkah kiri. Aduh. Oh, tembok. Ini gimana sih petanya? Lagi teman. Angkat tangan! Angkat tangan! Lanjutin dong. Dodol kalian semua. Dikasih peta aja bisa nyasar. Dodol, dodol, dodol. Apalagi nggak pakai peta. Saya yakin kalian semua pasti nyasar. Petanya salah kali, Bos. Apa? Kamu mulai merasa lebih pintar dari saya? Saya lebih pintar. Makanya saya jadi komandan. Gimana sih kalian ini semua? Laporan, Bos. Ya, Kata petugas rumah sakit, peta yang tadi itu, peta tahun 70-an, Bos. hah? Sebelum rumah sakit itu direnovasi. Dan ini peta yang benar, Bos. Ini mana depannya? Ini sini, Bos. Ini kesini, Bos. Mana manusia kan? Gimana? Tunggu dulu kan? Siap, Bos. Siap, Bos. Dodol! Pemirsa, mari kita lihat bersama-sama. Masyarakat rupanya mendukung aksi yang dilakukan oleh Gombel. Gimana istri saya, dokter? Maaf, istri bapak ini kekurangan darah. Ya udah, tuh sok kasih darah. Nah, di sini darahnya lagi kosong ini. Pakai darah saya. Semuanya juga boleh, asal istri saya sembuh. Istri bapak ini darahnya AB+. Sementara darahnya bapak ini A. Nggak nyambung ini. Nggak nyambung, nggak nyambung. Sama aja, darah manusia sama merah di mana-mana. Ayo, sok, di black. Sampean kok ngeyel tuh. Halo? Oh ya, sebentar. Pak Gembol, ada telepon nih. Gombel. Gombel, gembol sama aja. Halo? Gombel! Saya minta Anda segera bebaskan Sandra sekarang! Iya tenang Pak, semuanya akan saya bebasin. Tapi saya sekarang minta darah. Kamu seperti Dracula aja, butuh darah apa? Darah apa? AB+. AB+. Cepetan ya. Halo? Halo? Do! Brat! Siap, Bos. Cari golongan darah AB sekarang. Di mana, Bos? Nah, ya di bank darah. Siap, Bos. Laksanakan. Pak Gombel, darah yang Anda perlukan sudah kami dapatkan. Pak Gombel bisa ambil di sini.
Tahan tembakan. Banyak masa. Jalan masuk sudah aman. Saya akan pimpin langsung penyergapan ke rumah sakit ini. Semua siap di pos masing-masing. Jangan lengah. Siap. Yang satu, move. Siap. Yang kedua, move. Siap. Go, bro. Siap. Mak itu. Mak, sembuh dong Mak, biar bisa dagang lagi. Kasihan anak-anak. Dokter, jantungnya dok, jantungnya. Ada apa? Hah? Kenapa? Kenapa dokter? Kenapa? Dokter, kenapa ini? Kenapa dokter? Kenapa dokter? Pak Gombel, istri Bapak sudah. Aduh. Sendiri sama keluarga, kan gue udah bilang berjuta-juta kali sama lo, jangan pernah bawa oleh-oleh durian kalau pulang ke rumah. Lo lihat sendiri kan hasil dia, gue ketelok sama biji durian, sampai napas gue begitu. Gue tahu bang, lo mau kawin lagi kan, lo mau bikin gue mati kan bang, gue tahu. Emang dasar laki-laki gak bertanggung jawab. Dari zaman dulu lo susah, sampai sekarang lo jadi tetap jadi gembel. Lo gak ada yang bisa kasih sama gue. Perlahan balik badan. Turunkan senjatanya. Pelan. Katakan semua. Pak, pelan-pelan dong pak, dia kan laki kita. Vero. Bos. Terima kasih. Memang. Bu, minta fotonya Bu Gombel. Masih. Coba yang bukan keluarga Pak Gombel. Saya kagum dan bangga dengan Pak Gombel ini. Karena berkat kegigihan dan usaha kerja kerasnya, akhirnya istrinya bisa tetap sembuh dan sehat. Pak Gombel ini patut dijuluki sebagai pahlawan bagi orang miskin. Tapi meskipun begitu, karena Pak Gombel ini banyak sekali mengganggu ketentraman umum, bagaimanapun juga Pak Gombel harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
jangan bengong, foto. Foto. Kan yang kiri. Yap, oke. Oke, ini masih miring, kamu tipu saya. Oh. Ini apa ini? Berat? Iya, Bos.